Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada hal penting yang akan saya coba sampaikan nanti, salah satunya adalah benarkah manajemen Persib Bandung ternyata yang meminta leg pertama laga final besok menghadapi Madura itu dimainkan justru di Sijalak Harupat. Jadi bukan dari PT LIB katanya yang meminta, dari manajemen Persib Bandung. Nah, apakah benar atau tidak nanti kita bahas untuk selengkapnya. Namun sebelumnya saya coba bahas dulu mengenai tiketing atau tiket buat teman-teman bobotoh yang memang masih niat nyetadion atau pergi ke stadion besok ya. Nah, ini juga seperti info tadi malam yang sudah saya coba sampaikan di video tadi malam, itu untuk teman-teman silahkan standby di jam 7 pagi karena ya memang ya tadi juga saya sempat standby gitu, ternyata memang sudah 50% itu loadingnya. Jadi sebelumnya hanya kolom yang Anda pencet salah, katanya kolom salah, kolom komentar dan lain sebagainya, atau harus verifikasi dan ya begitulah seterusnya, masih error gitu ya. Tapi kalau tadi sudah agak mendingan, walaupun ketika diklik tombol tiket itu masih belum ada katanya. Nah, ini memang mungkin masih di up gitu ya untuk sistemnya, entah ini tarik menarik sistemnya dengan pihak ketiga, padahal sudah kita sempat kasih masukan gitu ya. Jadi kalaupun event-event besar kayak gini, kayak partai final atau semifinal, itu beda dengan regular series. Kalau di regular series kan boboto masih berpikir ya udah nanti aja lah, masih ada besok dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang enggak, jadi boboto pengen cepet-cepet gitu belinya biar nggak kehabisan. Nah, ini mungkin membuat servernya kaget, atau ya harusnya bisa dipakai untuk jalur atau server yang alternatifnya. Nah, mungkin ya Persib Bandung saat ini juga kan masih kerjasama dengan Loket.com. Jadi ya kenapa tidak sebagian di Loket.com, atau ya servernya diputus saja dari Persib Apps, dan ketika kita beli itu kan dioper ke Loket.com. Nah, Loket.com mengeluarkan issue untuk barcode tiketnya dan nomor pesanan segala macam itu dioper lagi ke Persib Apps, baru masuk ke email kita atau ke WA kita. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin lajur lalu lintas servernya agak tersendat di situ. Mungkin anak-anak IT punya usulan lain, nanti kita coba usulkan lagi gitu ya. Jadi biar lebih mempersingkat server saja. Jadi tidak tidak banyak server yang mungkin terbuang waktu kita membuat atau membeli tiket gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman, ini juga ada informasi mengenai ya kemarin sebetulnya di Geraha Persib itu ya bukan berarti ada pembagian tiket gratis atau bagaimana, tidak. Itu teman-teman memang membeli langsung di Geraha Persib, membeli jersey ori dan juga dikasih tiket gratis nonton, dan rata-rata tiketnya ada di Tribun Timur gitu ya, walaupun memang banyak sindiran bercanda lah, namanya orang Sunda gitu ya. Jadi dibeli di Tribun Timur ini nanti banyak yang bukan supporter tapi hanya wisatawan katanya. Jadi bukannya gogorowokan untuk ngasih dukungan, malah jejeritan selfie. Nah, ini karena yang beli juga banyak-banyak teteh-teteh, ibu-ibu gitu, bahkan yang bawa keluarga. Jadi ya sebetulnya bukannya diskriminasi, tapi ya biasalah, wajar ya teman-teman bobotoh yang nggak kebagian tiket, mungkin yang lebih merasa wah harusnya kita nih yang harus memberikan dukungan. Tapi ya itu Persib Bandung memang sudah menjadi kultur budaya, dari keluarga sampai dengan anak cucu itu bisa menyaksikan, dan insya Allah aman gitu ya partai final besok. Nah, ini juga kemarin balik lagi masalah pembelian jersey, itu rata-rata jersey itu katakanlah 800.000 udah plus pajak, dapat jersey original plus 1 tiket gratis. Ini juga katanya harganya beda-beda teman-teman. Jadi ternyata beda-beda, yang ada marketingnya, entah ini marketing resmi dari Persibnya atau marketing yang dimarketingin lagi. Jadi dari pegawai Persib sekian, ini sekian, tapi ya harganya bervariasi, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, bahkan ada satu kemarin yang 1 jutaan gitu, 1 juta lebih. Jadi ya mungkin
mungkin ya beda apa ya, apakah beda jersinya atau beda bagaimana, atau apa ya namanya, yang menawarinya berbeda. Nah ini juga kita nggak tahu lah. Yang penting ya mungkin bagus untuk income dari Persib Bandung itu sendiri. Sebetulnya tidak ada masalah di sini, hanya mungkin ya ini kalau kita lihat ya sasarannya adalah ya untuk menengah dan menengah ke atas sepertinya begitu. Jadi untuk tiket kenapa kemarin cepat habis, untuk pre-sale dan juga untuk yang diskon gitu ya, itu mungkin dibagi-bagi juga kebanyakan oleh sponsorship dan oleh Persib sendiri. Jadi ya sekarang harga normal paling murah 175.000. Mangga silahkan manfaatkan waktunya, karena dari manajemen Persib memberikan waktu hari ini dan besok, tapi saya yakin dalam 2-3 jam setelah pembukaan itu pasti akan sold out, baik ya mau yang langsung yang normal, harga normal ini semuanya soalnya sudah bisa beli, bukan yang hanya baru nonton saja, tapi yang udah nonton berapa kali laga kandang Persib pun ya mau nggak mau harus suar tiket hari ini gitu ya. Gitu teman-teman, sedikit mengenai informasi tiketing. Jadi silahkan tongrongin saja. Saya juga tidak tahu jam pastinya jam berapa kalau untuk gelombang ketiga ini, tapi yang jelas hari ini harus sold out. Jadi teman-teman harus pantengin lah. Jadi mangga aja itu mah. Yang selanjutnya ini juga ada kabar mengenai kemarin manajemen Persib mengenai pitch invasion gitu ya. Jadi penyerbuan atau ya supporter masuk ke lapangan gitu. Jadi ya kalau bukan hanya manajemen Persib saja, tapi pelatih Persib Bojan Hodak pun di sini menyatakan kekecewaannya. Bahkan beberapa pemain dari mulai Ejur Awalian atau Nick Wipers kemarin bukan berniat mengusir Bobotoh, tapi itu mengingatkan saja bahwa ada regulasi di sini yang harus dipatuhi. Jadi ya kemarin punten-punten aja katanya, jadi bukan bermaksud mengusir gitu ya, namun ya akhirnya didenda juga, kena oleh Komdis PSSI. Nah ini gimana ya menurut Bojan Hodak, seharusnya ya pemain atau supporter sudah tahu lah, dan ini juga masukan buat manajemen Persib Bandung, sebaiknya sebelum mulai kick off atau sebelum mulai pertandingan itu ada edukasi secara lips gitu ya, secara langsung kepada bobotoh yang sudah hadir di SJH atau di stadion, untuk menaati peraturan-peraturan yang boleh atau tidak, bukan hanya melalui medsos saja. Jadi kan ini kalau melalui medsos tidak semua orang tahu gitu, apalagi bobotoh kolot yang mungkin ya jarang lah buka medsos gitu ya. Jadi ya ketika di stadion mangga diinfokan saja, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain sebagainya, itu lebih baik mungkin ya menurut kita. Nah selanjutnya juga ini untuk masalah supporter teman-teman, kemarin ada yang nanya apakah Persib saja yang didenda atau tidak, apa kemarin yang menyerbu ke training campnya tidak didenda. Nah ini saya juga nggak tahu pasti teman-teman, karena itu kan urusan dapur klub orang lain gitu ya. Tapi yang banyak menyatakan bahwa ya kemarin itu sebetulnya larangan tanpa penonton itu dikeluarkan oleh Panpel Bali United sendiri, bukan dari PT LIB. Jadi kalau PT LIB ya boleh saja penonton mau dimanapun mainnya, ya mangga aja gitu ya, boleh pakai penonton. Tapi akhirnya Panpel Bali sendiri yang tidak memperbolehkan ada penonton. Jadi begitu masuk ya ada mendekati ke belakang gawang kemarin gitu ya di training camp Bali, itu ya sebetulnya kalau PT LIB kan sudah memberikan izin, dan itu pun makanya kenapa tidak dikasih sanksi. Namun kan ada flare di situ. Nah, flare ini apakah dihitung sebagai pelanggaran atau tidak? Tapi tetap saja tidak ada ya denda dari Komdis maupun dari PT LIB. Jadi ini masih banyak pertanyaan teman-teman, kenapa ya klub sana tidak dihukum? Ya mungkin mereka sendirilah yang tahu dan Komdis gitu ya. Nah, terakhir ini teman-teman, untuk apakah benar Persib Bandung justru yang meminta leg pertama main di Bandung atau di Sijalak Harupat? Punten sih bukan Bandung sebetulnya ya, Kabupaten Bandung atau Kota Waringin Soreang gitu ya. Nah jadi ya apakah Persib Bandung sendiri yang meminta, bukan dari PT LIB? Nah ini masih menjadi misteri sebetulnya. Namun kalau kita mengulik, jadi obrolan semalam tuh ngobrol warung kopi lah, apakah memang jangan-jangan Persib Bandung nih. Jadi
kalau memang kita selidiki gitu ya atau telusuri, ya bisa jadi, karena ya jangankan manajemen, kita sendiri tahu nih bahwa ada beberapa ya teman-teman boboto yang akan niat away ke Madura, atau ya kalau memang leg pertamanya di sana pun ya mungkin takutnya begitu ada teman-teman boboto hadir kena komdis lagi, kemarin ditambah yang Peace Invader, kemungkinan laga kedua misalkan di SJH itu bisa tanpa penonton, yaitu mungkin yang diantisipasi, karena mungkin manajemen juga tahu ya ada beberapa hal-hal yang di luar lapangan hijau yang harus diperhatikan, jadi banyak mungkin perhitungannya, sehingga ya bisa jadi harusnya kan yang sesuai peringkat di regular series ya Persib harusnya main away duluan, baru laga kedua, leg kedua di kandang gitu, tapi ini dibalik oleh PT LIB ya, dan Persib sendiri ya anehnya tidak melakukan protes, tidak melakukan sesuatu apa ya, biasanya kan ada yang keras gitu, jangan ini, tapi ini aman-aman saja, jadi mungkin memang ada kesepakatan dan deal-dealan di situ, tapi ya apapun itu kita harus berikan semaksimal mungkin untuk dukungan di Persib Bandung di leg pertama gitu ya, melawan Madura United di tanggal 26 Mei hari Minggu mendatang. Nah, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.